Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas cinta kasih Tuhan bagi kami, baik sebagai pribadi, juga sebagai keluarga, dan juga sebagai bangsa Indonesia. Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong kami, sehingga bangsa ini sebentar lagi akan merayakan hari proklamasi yang ke-78. Tuhan, kami percaya Tuhan begitu banyak tantangan, masalah, persoalan yang kami hadapi, tidak kami hadapi sendirian sebagai bangsa. Tapi kami mengalami jejak-jejak Tuhan di situ, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami boleh mensyukurinya, tapi sekaligus dengan itu ya Tuhan, kami semua sebagai anak bangsa ini boleh bersatu padu, bersinergi untuk membangun bangsa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Nyatakanlah itu melalui firman-Mu ya Tuhan, kuatkanlah kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mendengar dan mengimplementasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan pertama dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menyabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kau pulihkan
Bacaan kedua menurut surat Roma pasal 10 ayat 5 sampai 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 14, ayat yang ke-22 hingga yang ke-33. Matius 14 ayat 22 hingga yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu
dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah jejak perubahan bagi bangsa. Dan tema ini diambil karena sebentar lagi kita akan merayakan Hari Proklamasi Bangsa kita yang ke-78. Bagi saya, saudara-saudara, ini sebuah mujizat yang luar biasa. Kita bisa merayakan Hari Proklamasi ke-78. Mengingat kita mengalami krisis demi krisis, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Kita pernah mengalami krisis ekonomi yang berat sehingga kita menjadi pasien dari IMF. Kita juga pernah mengalami krisis sosial yang berat sehingga kita seperti diadu antar sesama anak bangsa. Kita juga mengalami krisis-krisis politik begitu banyak. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai krisis yang luar biasa itu, Indonesia tetap eksis, Indonesia tetap kokoh, Indonesia tetap satu. Dan saya percaya dan saya yakin dan kita semua percaya dan kita semua yakin. Ini karena anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan mencintai bangsa kita. Ada jejak-jejak Tuhan di dalam sejarah kehidupan bangsa kita. Saudara-saudara, Anda bisa bayangkan bahwa bahkan sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih tahun 1944, Indonesia merdeka tahun 1945, tahun 1944 itu ada seorang penulis dari Inggris namanya J.S. Furnival. Dia meramalkan bahwa bila Indonesia merdeka, maka saya yakin, katanya, itu Indonesia pasti akan hancur dalam beberapa jam atau dalam beberapa hari. Karena Indonesia ini terlalu plural, terlalu majemuk, terlalu banyak etnik, terlalu banyak agama di situ, terlalu banyak ideologi di situ. Tidak ada apapun yang bisa mempersatukan Indonesia. Tidak ada hal yang membuat Indonesia bisa satu. Pasti Indonesia akan hancur oleh karena anarkisme di dalam dirinya. Mereka akan saling berkelahi, mereka akan saling membinasakan, mereka akan saling membunuh. Indonesia tidak akan selamat sebagai sebuah bangsa. Itu ramalan pesimis dari Furnival. Dan ramalan ini sudah sering masuk akal. Kalau kita melihat betapa negara India yang ketika baru merdeka dari Inggris, hanya dalam beberapa jam India langsung pecah menjadi India dan Pakistan. India yang Hindu, kemudian Pakistan yang Islam, pecah berantakan. Kemudian Pakistan pun pecah juga.
menjadi Pakistan dan Bangladesh, meskipun kedua Pakistan dan Bangladesh sama-sama Islam. Tetapi mereka merasa kita kan beda etnik. Oleh karena itu kita harus pisah. Lalu jadilah negara Pakistan dan negara Bangladesh. Uni Soviet berantakan karena tidak bisa memanage keanekaragaman. Yugoslavia berantakan karena tidak bisa memanage keanekaragaman. Sudan juga hancur menjadi Sudan Utara dan Sudan Selatan karena tidak berhasil memanage keanekaragaman mereka. Ya, Afghanistan pecah berantakan padahal cuma ada 5 suku, 5 etnik di situ. Tapi hancur, pecah berantakan. Indonesia sudah dengan 700 etnik, dengan berbagai macam agama. Indonesia masih utuh hingga saat ini. Bukankah ini sebuah mujizat, saudara-saudara? Bukankah ini sebuah mujizat? Tentu saja kita tidak bisa cuma mengatakan sebuah mujizat. Tetapi Furnival lupa, saudara-saudara. Furnival lupa bahwa di banyak tempat, bagi banyak negara, bagi banyak bangsa, keanekaragaman pluralitas itu sebuah kelemahan. Sehingga mereka berkelahi, mereka saling menghantam, terjadi anarkisme, saling membunuh, saling mendiskriminasi, saling menghancurkan satu dengan yang lain. Tapi lain dengan sejarah Indonesia. Kemajemukan, pluralitas di Indonesia, saudara-saudara, bukan titik lemah tetapi justru titik kuat. Para founding father pada saat itu merasa bahwa kalau kita masih berjuang untuk etnik kita, kalau kita masih berjuang cuma untuk agama kita, kita pasti akan terpecah belah dan kita tidak akan pernah merdeka. Lalu mereka muncul kesadaran, oke, kalau begitu kita harus bersatu. Kita harus memperjuangkan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Lalu mulailah mereka mengatasi kepentingan pribadi. Mereka mulai mengatasi kepentingan ego-ego sektoral, ego-ego primordial. Enggak lagi berpikir aku ini orang dari Jawa, aku ini orang dari Sunda, aku ini orang Ambon, aku ini orang Manado, aku ini orang Batak. Kita semua orang Indonesia. Mereka tidak berpikir aku ini orang Kristen, aku ini orang Hindu, aku ini orang Buddha, aku ini orang Konghucu. Kita semua adalah Indonesia. Mereka berjuang untuk Indonesia. Bagi banyak bangsa, saudara-saudara, keanekaragaman justru titik lemah yang menghancurkan mereka. Tapi bagi Indonesia, keanekaragaman justru kekuatan yang membuat bangsa ini mampu bersinergi, mengusir kekuatan kolonialisme dan imperialisme. Sehingga sampai saat ini, dengan kekuatan itu saudara-saudara dan terutama dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan, kita masih tetap utuh. Bahkan saudara-saudara, kita menjadi bangsa yang lebih kuat, menjadi bangsa yang lebih kokoh, menjadi bangsa yang lebih maju. Saudara-saudara, meskipun demikian, kita semua masih punya PR yang harus dikerjakan, baik oleh pemerintah maupun oleh kita semua sebagai warga negara bangsa ini dan juga sebagai gereja. Kita masih punya banyak persoalan di tengah-tengah bangsa ini, masih gap antara yang kaya dan miskin itu masih sangat besar, terbentang luas yang bisa membahayakan kehidupan kita sebagai bangsa. Kita juga masih banyak sekali korupsi yang merajalela bahkan di kalangan para pejabat dan elit politik, saudara-saudara. Dan di lain pihak kita juga masih punya persoalan dalam konteks relasi antar agama dan antar etnik. Kita harus memperkuat itu semua. Kita harus bisa melihat yang lain sebagai saudara bersaudara. Kita harus membangun solidaritas di antara anak bangsa yang beraneka ragam ini. Itu PR kita. PR kita bersama. PR yang saudara dan saya harus kerjakan. Dan di dalam respon situasi ini, saudara-saudara, kita semua termasuk saudara dan saya, kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh bersikap pasif.
Tidak boleh bersikap masa bodoh. Tidak boleh peduli, ya sudahlah semuanya itu bukan urusanku. Aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Kita harus ingat saudara-saudara bahwa Indonesia adalah proyek bersama. Semua umat beragama, semua etnik di Indonesia, kita harus memberikan kontribusi untuk menjaga agar supaya Indonesia ini tetap utuh. Dan bukan cuma tetap utuh, tapi juga bisa berkembang maju, bertumbuh menjadi bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera, bangsa yang penuh damai. Dan untuk itu saudara-saudara nggak boleh diam. Nggak boleh bersikap masa bodoh. Nggak boleh bersikap tidak peduli. Ini adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua harus menjaga Indonesia ini. Indonesia yang kita cintai. Indonesia yang kita sayangi. Nah, persoalan terbesar yang kita hadapi, saudara. Persoalan yang terbesar yang kita hadapi adalah justru ketika anak-anak Tuhan. Ini ironisnya. Ketika anak-anak Tuhan yang Tuhan utus untuk membangun Indonesia, memperbaiki Indonesia itu, untuk memberikan kontribusi yang positif bagi Indonesia, bukannya jadi problem solver, justru jadi problem maker. Ada banyak saudara-saudara anak-anak Tuhan yang bukannya membangun Indonesia tapi ikut meruntuhkannya dari dalam. Ikut-ikutan terlibat di dalam korupsi yang besar-besaran. Mereka yang masih berpikir untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya sendiri. Dan tidak memberikan kontribusi apapun bagi bangsa ini. Nah, saudara-saudara, selain itu, kita juga punya persoalan yang lain, saudara-saudara, yang digambarkan di dalam sikap Elia maupun di dalam sikap Petrus. Saudara-saudara, ketika Elia di dalam bacaan kita itu dikejar-kejar oleh seluruh bangsa Israel. Dia melarikan diri, dia berusaha bersembunyi, dia sudah menjadi orang yang sangat putus asa, dia menjadi orang yang sangat takut, dikuasai oleh ketakutan. Dia menjadi orang yang sangat paranoid, menjadi orang yang sangat frustrasi karena dia merasa sendirian, tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan dia merasa seolah Tuhan tidak bekerja sama sekali di dalam kehidupan dia. Lalu Tuhan katakan kepadanya, Elia, keluar. Dari tempat kamu berada, keluar, lihat. Dan ketika dia keluar, saudara-saudara, Tuhan memperlihatkan kepada dia. Tuhan memperlihatkan dia dengan caranya sendiri. Tuhan mendatangkan angin topan yang dahsyat. Tapi Elia berusaha mencari, Tuhan tidak ada di sana. Setelah angin topan dahsyat, Tuhan datangkan gempa bumi yang hebat. Tuhan tidak ada di situ juga. Setelah itu ada api yang dahsyat, yang panas membara. Tuhan pun tidak ada di situ. Lalu kemudian saudara-saudara, muncul angin sepoi-sepoi. Dan ternyata Tuhan ada di situ. Apa yang hendak Tuhan katakan melalui cerita ini, saudara-saudara? Kadang-kadang di tengah-tengah persoalan, tantangan, masalah, persoalan, apapun yang kita hadapi, di tengah-tengah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang kita alami, kita ingin Tuhan segera bekerja dengan kekuatan yang begitu mujizat, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Kalau tidak lakukan itu seolah Tuhan tidak bekerja sama sekali. Anda salah. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tapi Anda jangan berpikir Tuhan tidak bekerja. Tuhan kadang-kadang, ini pesannya kepada Elia, itu bekerja seperti angin sepoi-sepoi. Tidak terasa tapi ada di situ. Tuhan tidak akan tinggalkan anaknya sendirian. Tuhan tidak akan membiarkan kau jatuh terkapar dalam keputusasaan.
Tuhan tidak akan melepaskan tangan yang penuh cinta kasih itu kepadamu. Jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai keputusasaan, jangan dikuasai kepanikan, jangan jadi orang yang paranoid, jangan merasa Tuhan tidak bekerja sama sekali. Allah yang saudara dan saya imani itu saudara-saudara adalah Allah yang bekerja. Di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah masalah apapun, di tengah-tengah persoalan apapun, di tengah-tengah tantangan apapun yang Anda dan saya butuhkan, tenang, tenang, jangan panik, tenang. Tenang. Ketika kita udah tenang dan berusaha melihat, kita akan rasakan pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu yang terjadi di sekitar kita. Pesannya adalah jangan takut, jangan dikuasai ketakutan. Kita punya kapasitas untuk mentransformasi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Dan Tuhan bekerja dan Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, saudara-saudara, cerita tentang Petrus. Petrus ini juga mengalami erosi iman. Dia bersama murid-murid yang lain naik perahu. Lalu kemudian pada tengah malam, saudara-saudara, Yesus datang dengan berjalan di atas air. Lalu kemudian mereka semua udah takut, itu hantu. Takut sekali. Kemudian Yesus katakan jangan takut, jangan panik. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu di tengah-tengah situasi seperti itu, saudara-saudara, Petrus berseru. Petrus katakan, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Apa kata Yesus? Ayo datanglah, marilah, kemari. Dan Petrus dengan semangat dia keluar, dia mencoba berjalan di atas air itu. Tetapi saudara-saudara, persoalannya adalah pada saat dia berjalan di atas air, matanya itu tidak tertuju pada Tuhan. Tetapi dia melihat begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, ada angin, ada gelombang dan sebagainya. Dia lebih dikuasai oleh gelombang, angin, persoalan, tantangan dan masalah yang membuat dia takut, dia tidak bisa fokus pada Tuhan. Lalu dia tenggelam. Dia tenggelam, saudara-saudara. Tuhan datang padanya, sini Tuhan tolong, sini. Mari. Tuhan memegang dia, Tuhan berkata apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hari ini Tuhan berkata kepada saudara, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kau punya tantangan, kau punya pergumulan, kau punya masalah. Bangsa ini mungkin punya tantangan, pergumulan, persoalan, dan mungkin pergumulan, tantangan, masalah itu makin banyak oleh karena kita sedang akan menghadapi pemilu 2024. Tapi jangan dikuasai ketakutan, jangan dikuasai kepanikan, jangan dikuasai oleh kecemasan. Aku ada. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu khawatir? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang iman kita itu seperti telur. Telur itu kalau jatuh, pecah. Jatuh kemanapun Anda jatuhkan telur, pecah. Tidak kuat, rapuh, vulnerable. Kita melihat persoalan itu terlalu besar, kita melihat tantangan itu terlalu hebat. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku cuma minoritas. Aku apa, aku ini, aku nobody. Aku nothing. Tapi iman yang seperti ini, saudara-saudara, akan menghancurkan kita. Membuat kita sendiri tidak mampu berkontribusi bagi bangsa. Karena kita hanya berpikir tentang aku lemah, aku gak kuat, aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku takut, aku cemas. Aku telur yang mudah pecah. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingatkan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan ingin katakan jangan bimbang, jangan takut.
Daripada engkau punya mentalitas dan spiritualitas telur, jadilah dan milikilah mentalitas dan spiritualitas bola tenis. Bola tenis itu saudara, jatuh pecah enggak? Ambil bola tenis, banting sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? Dia melenting makin tinggi. Artinya apa saudara-saudara? Tantangan boleh datang, masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Mungkin aku cemas sedikit, mungkin aku takut dikit, aku tidak akan kekurangan iman karena aku tahu, aku percaya, aku yakin Tuhan bersamaku. Dan Tuhan bersama dengan bangsa ini. Saudara-saudara, kalau kita punya mentalitas bola tenis, apapun tantangan, apapun masalah, apapun persoalan yang kita hadapi sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bangsa, kita tidak akan mundur, kita tidak akan takut, kita tidak akan menjadi orang-orang yang dikuasai oleh keputusasaan dan frustrasi. Sebaliknya, kita akan maju, kita akan berkontribusi bagi bangsa ini. Kita tahu bangsa ini membutuhkan kontribusi kita semua sebagai orang-orang Kristen. Karena hanya melalui kontribusi kita, saudara dan saya, bangsa ini akan semakin kuat. Dan saudara tahu, jejak-jejak cinta kasih Tuhan itu, Tuhan mau nyatakan melalui apa yang saudara dan saya perbuat bagi bangsa ini. Oleh karena itu saudara, jangan mundur, jangan takut, jangan cemas. Tuhan beserta Anda. Ayo, mari sebagai utusan-utusan Tuhan yang dipanggil untuk memberikan kontribusi, membawa kedamaian, cinta, keadilan di tengah bangsa ini. Mari lakukan sesuatu untuk kebaikan semua. Tuhan berkati. Amin.